Assalamualaikum teman-teman. Kalian pasti pernah makan telur rebus kan? Biasanya dibubuhi kecap di atas telur rebus atau jadi telur balado. Jadi lapar nih. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Tahu nggak sih kenapa telur yang tadinya berisi cairan jadi padat setelah direbus hingga matang? Ternyata itu fenomena sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Nah, emang iya? Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 hingga 1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau yang biasa disebut dengan campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Berdasarkan fasenya, sistem koloid terbagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan. Seperti yang tertuang pada tabel berikut, sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dengan sifat sistem-sistem dispersi lainnya. Sifat-sifat koloid yang khas misalnya seperti efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen, juga ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat di bioskop, sorot lampu proyektor akan tampak jelas ketika ada asap rokok yang melewatinya, sehingga gambar film yang ada di layar menjadi tidak jelas karena adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel asap rokok yang menyebabkan daya tembus lampu proyektor menjadi berkurang. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Selanjutnya adsorpsi, yaitu peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup. Alhasil, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas. Zat-zat teradsorpsi dapat terikat kuat membentuk lapisan yang tebalnya tidak lebih dari 1 atau 2 lapisan partikel. Partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion-ion pada permukaannya. Ketika partikel koloid menyerap ion bermuatan, ion-ion tersebut akan menempel pada permukaannya dan partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. Yang terakhir ada koagulasi, yaitu peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa telur yang tadinya berisi cairan jadi padat setelah direbus hingga matang? Karena pada
saat telur direbus, terjadi penggumpalan partikel yang disebabkan oleh adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan. Baiklah teman-teman, itu tadi sekilas mengenai koloid. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum